Kristina. Pada video ini aku ingin membahas dengan topik kesehatan mental. Mengapa? Karena topik ini perlu dipahami dan dipelajari oleh kita. Nah, kadang-kadang itu atau rata-rata orang menganggap hal sepele yang berkaitan dengan kesehatan mental. Padahal di kehidupan nyata mereka sudah pasti pernah mengalaminya. Contohnya yaitu stres berlebihan. Apa definisi dari kesehatan mental? Kesehatan mental yang baik adalah kondisi saat batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Seseorang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup, serta menjalin hubungan positif dengan orang lain. Kesehatan mental dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan yang meninggalkan dampak yang besar pada kepribadian dan perilaku seseorang. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan anak, atau stres berat jangka panjang. Jika kesehatan mental terganggu, maka timbul gangguan mental atau penyakit mental. Gangguan mental dapat mengubah cara seseorang dalam menangani stres, berhubungan dengan orang lain, membuat pilihan, dan memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri. Nah, lalu apa sih gejala dari gangguan kesehatan mental itu? Nah, apa sih gangguan mental itu? Gejalanya yang pertama adalah berteriak atau berkelahi dengan keluarga dan teman-teman. Yang kedua, delusi, paranoia atau halusinasi, kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi, ketakutan, kekhawatiran, atau perasaan bersalah yang selalu menghantui, ketidakmampuan untuk mengatasi stres atau masalah sehari-hari, marah berlebihan, dan rentan melakukan kekerasan, memiliki pengalaman dan kenangan buruk yang tidak dapat dilupakan, memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain, menarik diri dari orang-orang dan kegiatan sehari-hari, mendengar suara atau mempercayai sesuatu yang tidak benar, mengalami nyeri yang tidak dapat dijelaskan, mengalami perubahan suasana hati drastis yang menyebabkan masalah dalam hubungan dengan orang lain, merasa bingung, lupa, marah, tersinggung, cemas, kesal, khawatir, dan takut yang tidak biasa, merasa sedih, tidak berarti, tidak berdaya, putus asa, atau tanpa harapan, merokok, minum alkohol lebih dari biasanya, atau bahkan menggunakan narkoba, perubahan drastis dalam kebiasaan makan, seperti makan terlalu banyak atau terlalu sedikit, rasa lelah yang signifikan, energi menurun, atau mengalami masalah tidur, tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti merawat anak atau pergi ke sekolah atau tempat kerja, dan yang terakhir itu tidak mampu memahami situasi orang-orang. Nah, setelah gejalanya itu kita perlu ketahui apa sih penyebab umum dari gangguan mental. Penyebab umum dari gangguan mental itu yang pertama cedera kepala, faktor genetik atau terdapat riwayat penyakit gangguan mental dalam keluarga, kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan lainnya, kekerasan pada anak atau riwayat kekerasan pada masa kanak-kanak, memiliki kelainan senyawa kimia otak atau gangguan pada otak, mengalami diskriminasi dan stigma, mengalami kehilangan atau kematian seseorang yang sangat dekat, mengalami kerugian sosial seperti masalah kemiskinan atau utang, merawat anggota keluarga atau teman yang sakit kronis, pengangguran, kehilangan pekerjaan atau tunawisma, pengaruh zat racun, alkohol, atau obat-obat yang dapat merusak otak, stres berat yang dialami dalam waktu yang lama, terisolasi secara sosial atau merasa kesepian, tidak tinggal di lingkungan perumahan yang buruk, trauma signifikan seperti pertempuran militer, kecelakaan serius, atau kejahatan dan yang pernah dialaminya. Di awal video tadi
stres yang berlebihan. Apa sih stres itu? Nah, stres itu adalah keadaan ketika seseorang mengalami tekanan yang sangat berat, baik secara emosi maupun mental. Seseorang yang stres biasanya akan tampak gelisah, cemas, dan mudah tersinggung. Stres juga dapat mengganggu konsentrasi, mengurangi motivasi, dan pada kasus tertentu seperti depresi. Stres itu bukan saja dapat memengaruhi psikologi penderitanya, tetapi juga berdampak kepada cara balik dan kesehatan fisik mereka. Dampak dari stres terhadap perilaku seseorang yang pertama adalah menjadi penyendiri dan enggan dengan orang lain. Enggan makan atau makan berlebihan, marah-marah, dan terkadang kemarahan itu sulit dikendalikan, menjadi perokok atau berlebihan secara berlebihan, mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, penyalahgunaan obat-obatan narkotika. Lalu, masalah kesehatan yang dapat ditimbul akibat stres yaitu gangguan tidur, lelah, sakit kepala, sakit perut, nyeri dada, nyeri atau tegang pada otot, obesitas, hipertensi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang itu mengalami stres. Sebagian diantaranya adalah masalah keuangan, hubungan sosial, atau catatan di dalam pekerjaan. Untuk mengatasi stres, kunci utamanya adalah mengidentifikasi akar permasalahan dan mencari solusinya. Penanggulangan stres juga bisa dilakukan dengan mengaplikasikan nasihat-nasihat yang disarankan dalam manajemen stres yang baik, seperti belajar menerima suatu masalah yang sulit untuk mengatasi atau hal-hal yang tidak dapat diubah, selalu berpikir positif, dan memandang bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup ada hikmahnya, meminta saran dari orang terpercaya untuk mengatasi masalah yang sedang melapor, belajar mengendalikan diri, dan selalu aktif dalam mencari solusi, melakukan aktivitas fisik, meditasi atau teknik relaksasi emosi dan menjernihkan pikiran, melakukan hal-hal baru yang menantang dan lain dari biasanya untuk meningkatkan rasa percaya diri, dan menyisihkan waktu untuk melakukan hal-hal yang positif. Oke, pendapat aku mengenai kesehatan mental yaitu pertama, perlu disosialisasikan kepada kalangan remaja ataupun kalangan dewasa agar mereka dapat mengetahui bagaimana dari spesifikasi dari kata kesehatan mental ini. Terus yang kedua, sebagai makhluk sosial, kita perlu memahami situasi orang-orang yang mungkin memiliki gejala dalam gangguan kesehatan mental. Kita perlunya membantu dia. Mungkin bisa saja membantu dalam memberikan semangat atau support, terus juga bisa bantu dalam hal medis juga. Terus yang ketiga adalah sering-seringlah membaca informasi mengenai kesehatan mental. Karena kalau kita tidak mencari informasi sebanyak-banyaknya, mungkin bisa saja kita kurang mengetahui apa pelajaran yang kita dapat dari kesehatan mental ini. Dan kalau kita dapat pelajaran dari kesehatan mental ini, kita bisa berbagi pengalaman, kita bisa berbagi informasi kepada orang-orang yang belum mengetahui kesehatan mental ini. Jadi intinya kembali kepada diri sendiri. Jadi menurut aku pribadi sangat-sangat penting sekali kesehatan mental ini untuk dibahas, karena dibandingkan dengan kesehatan fisik, aku rasa kesehatan mental itu lebih, dampaknya itu lebih sangat-sangat terasa di sepanjang hidupnya dibandingkan kesehatan fisiknya gitu. Kalau kesehatan fisik kan mungkin hanya dalam beberapa kurun waktu, efek yang dirasakan itu mungkin perlahan akan berkurang gitu. Tapi kalau untuk kesehatan mental, efek dari yang ia alami itu bisa saja butuh waktu yang lama. Bahkan trauma-trauma yang dialami oleh seorang anak kecil itu bisa saja kebawa sampai ia remaja maupun dewasa. Jadi itu penting sekali. Jadi mengapa kesehatan mental itu penting? Karena dilihat dari dampaknya saja sudah bisa menyakitkan seseorang. Mungkin ini saja dari aku.
Mohon maaf bila kata-katanya itu masih kurang jelas atau kata-katanya itu masih kayak sedikit kaku atau masih kurang nyaman lah didengar. Dan terima kasih sudah nonton video ini dan sampai jumpa.